Memangnya kamu tempat ibadah? Buat kepentingan ibu juga. Apa? Buat kepentingan kepentingan juga. Terjadi kerusakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berada di Masjid apa Pak? Raya Jati Mulia. Raya Jati Mulia yang kemarin sempat viral, ramai terjadi keributan antara pihak pengelola masjid dengan Pihak kelurahan atau Pemda lah. Kelurahan atau Pemda. Ini saya dengan Bapak Haji siapa Pak? Suratman, Suratman sebagai ketua yayasan dari. Yayasan Persatuan Masjid Raya Jati Mulia. Oke. Ya, keren. Baik, tadi saya sudah mendapat sebuah gambaran artinya tentang kedudukan masjid di mana itu dipusatkan di sebuah perumahan yang namanya Perumahan Jati Mulia ya Pak. Betul. Keren lagi. Sebagai langkah awal mungkin Bapak bisa menceritakan sampai terbentuknya RW, kemudian serah terima dari developer ke warga, itu seperti apa Pak? Baik, saya mulai bertempat tinggal di tempat ini adalah akhir 87. Nah, saya setelah masuk ke sini, saya terlibat pembentukan RT-RT sak perumahan ini sebelum adanya RW. Ada 34 RT sak perumahan itu RT itu masuk ke RW kampung masih. Oh, jadi Masih ke RW kampung waktu itu. Nah, kemudian di tahun 95 akhir atau 96 awal kira-kira itu dipecahlah kawasan perumahan ini menjadi 4 RW, yaitu RW 11, RW 12, RW 13 dan 15. mandiri, bukan nggak lagi satu sama RW kampung. Nah, udah mecah. Okay. Mecah itu. Nah, kebetulan yang ada masjidnya adalah RW 15, RT-nya 07 waktu itu. Nah, kemudian waktu saya masuk ke perumahan ini, kami pindahnya dari asrama Rawalumbu Batalion Infanteri 202 itu karena batalion akan membersihkan asrama dari tentara-tentara yang sudah tidak lagi dinas aktif di batalion itu waktu itu oleh Kasat itu Jenderal Edi Sudrajat. Sehingga kami pindahlah ke sini di perumahan yang bukan perumahan tentara tapi perumahan terdekat yang bisa membantu untuk menyiapkan rumah. Itu ceritanya gitu. Nah, itu di tahun ya itu akhir 87, 88, 89 umumnya tidak barengan gitu loh. Kemudian setelah kami kesini, kami ditinjau oleh Kasat. Pak Edi Sudrajat itu semua tentara yang pindah di sini dikumpulkan, yang intinya tuh diberikan pengarahan supaya kalian ini di sini mudah tenang, sudah punya rumah daripada di asrama nanti suatu saat juga malah nggak punya rumah gitu didingin-dinginkan lah gitu. Dengan pesan terakhirnya itu waktu itu sebelum pulang beliau pesan saya, tanyakan tuntut hakmu sebagai warga perumahan akan fasum-fasum.
yang itu kan setelah kembalinya kasa dari lokasi ini yaitu terus kita khususnya yang tentara itu coba kita cek sebenarnya kayak apa sih gambar ininya ini. Nah, begitu dicek set plan itu ini pas-pasun kok sudah mulai itu ada pondasi, ada tembok-tembok gitu loh. Ceritanya gitu. Nah, kemudian warga masyarakat mau bertindak sendiri-sendiri kan nggak mungkin ya. Nah, kemudian laporlah kepada nuntut pada pengembang. Tolong ini jangan dibangun karena gambarnya adalah gambar Seperti untuk ini. pasus-pasum. Rupanya dablek ini si pengembang gitu. Akhirnya kita laporlah Pemda. Kenapa nih lahan pasus-pasum ada bangunan-bangunan? Tapi Pemda pun nggak turun ke lapangan untuk membebaskan lahan pasus-pasum yang udah ada bangunan itu. Nah, akhirnya di tahun 91 dengan perjalanan waktu itu 34 RT tadi itu, kemudian 2 RW kampung, itu adalah kita membentuk yang namanya yaitu di paguyuban perkumpulan warga perumahan tadi itu. Dengan tokoh-tokohnya 34 ketua RT plus 2 ketua RW kampung. Nah, gitu loh. Kemudian kita bergerak, Pak. Bergerak ya bangunan-bangunan yang udah dibangun oleh pengembang ini kita ambruk-ambrukin, Pak. Tapi pengembang tetap lagi membangun lagi. Karena kita dulu masih aktif pada kerja, tentara, PNS, termasuk ya warga yang lain, akhirnya bergeraknya setiap libur itu, Pak. Nah, akhirnya dengan perjalanan waktu, begitu yang udah dibebasin, ini nanti untuk ini untuk ini untuk itu gitulah. Nah, yaitu di tahun 92 itu akhirlah dianggap ini perjuangan selesai kan, Pak. Perjuangan membebaskan lahan pasus-pasum ini, sehingga waktu itu pengembang memperbaiki kembali gambar ini. Pasus-pasum ini yang sebelum ditandatangani oleh Pak Bupati itu, ini ada kesepakatan 3 komponen sebetulnya. Yang ini yang dokumen ini nggak tahu kemana ini. Jadi kalau di dokumen itu Pemda itu oleh Bapeda, kemudian pengembang ini ya Waskas Tentana itu, kemudian ketua paguyuban itu, gitu. Itu dinyatakan di sana, ditandatangani secara tertulis itu, tapi dicari pengasipan mungkin dulu nggak inilah. Kan zaman itu warga ini bergeraknya, stafnya nggak tetap di tempat lain di Al-Muhajirin sana. Nah, masjid ini sebenarnya diajukan dulu berdirinya masjid ini namanya Al-Muhajirin. Awalnya itu. Tapi setelah kita bangun mulai tahun 95 itu orang mengenalnya ini masjid raya. Karena gede gitu. Masjid sentral di perumahan akhirnya terkenal sampai sekarang ini namanya Masjid Raya Jatimulya gitu, Pak. Nah, kemudian ya itu tadi begitu akan mulai pembangunan masjid ini, masyarakat karena nggak punya duit lah, yaitu ngajukan dana ke pemerintah maksudnya, tapi nggak turun, akhirnya ke Amal Bakti, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila itu, ya yang akhirnya melalui Ketua DPRD Bekasi itu diajukanlah itu ke yayasan, tapi nggak turun, ditunggu 5 tahun. Sampai sekarang pun nggak. Iya. Artinya swadaya semuanya. Swadaya murni ini sampai saat ini. Nah, kemudian yang menjadi pemicu itu kenapa nih tahu-tahu kelurahan ingin membuat kantor lurah di sini? Itu sebetulnya dipicu karena adanya waktu itu kita menyewakan lahan di depan masjid ini, ada seafood. Seafood itu kita sepakati untuk menyewa lahan di depan ini karena kebutuhan untuk menyelesaikan pembangunan masjid. Operasionalnya. Iya, ini masjid ini habis 5,5 M nih kita merehab ini. Itu dana masyarakat semua itu sudah sampai 5 tahun itu belum tuntas nyari dana sudah susah. Akhirnya kesepakatan pengurus waktu itu, yaudah kalau ada yang mau ini siapa punya dana menyelesaikan ini,
Ya akhirnya tadi itu lahan itu disewakan 5 tahun, 1 tahun itu 50 juta, dibayar duluan untuk menyelesaikan ini Pak. Walaupun sampai sekarang juga belum selesai nih. Tapi secara fisik orang melihatnya udah selesai. Minimal bagian dalam yang digunakan untuk ya Tapi masa waktu pembongkaran Celele itu udah selesai. Siput. Secara waktu. belum waktunya, belum selesai waktunya. Jadi masih ada Masih 2 tahun lagi. Masih 2 tahun Baru lagi. berjalan 3 tahun pas kemarin itu, terus ada kasus Nah, terakhir kalau itu. akhirnya dipakai lahannya oleh pembangunan kelurahan, rencana pihak yayasan menempatkannya di mana? Ya sementara yang untuk Pecel Lele itu karena kena bangunan rencana untuk kelurahan, Kelurahan. ya sudah dibongkar. Tapi kan masih ada 2 tahun lagi. Iya ya kita gentleman lah. Kita punya tanggung jawab untuk mengembalikan yang 2 tahun itu. Atau tidak direlokasi di mana, di daerah yang punya juga. Oh, belum nggak ada. Nggak ada. Mereka sudah kita panggil, kita beritahu kesepakatannya bagaimana dari pihak kita Masjid Raya Yayasan ini siap untuk mengembalikan yang untuk 2 tahun itu dengan cara kami nanti dia bisa menerima, dia kembali ke tempat lain yang kira-kira ya laku jualannya. Kira-kira Atau gagasan ini nggak dibicarakan kepada pihak kelurahan bahwa yuk pemakaian lahan saya sesuai dengan blueprint yang saya terima sejak non Santani, tidak ada perubahan blueprint, tidak ada kontribusi mereka. Untuk bicara seperti itu sampai hari ini belum terjadi. Karena setiap terjadi justru benturan, perbedaan ya pendapat pro kontra. Kemudian rencana kelurahan untuk memindahkan kantor lurah di lahan kita pun tidak ada diawali dengan pembicaraan yang baik, silaturahmi, kita diskusi enggak Berarti ada. Sepihak aja ya Pak ya? Ya, karena saya ini meneruskan juga dengan beliau ini. Itu sama sekali belum pernah kelurahan itu misalnya sowan secara informal itu nggak ada. Tiba-tiba langsung geruduk-geruduk gitu. Terus misalnya kalau datang saya kan kita bisa menceritakan sejarahnya, manfaatnya. Nah, dengan adanya dibangun kantor lurah di situ mengurangi yang jelas itu untuk aktivitas masyarakat, jamaah, warga. Kira-kira itu. Padahal Pak, kalau saya dapat informasi udah ada kebijakan dari DPRD Pak supaya kelurahan itu tidak di situ direlokasi ke tempat lain ya Pak ya. Iya. Tapi tidak digunakan dengan kelurahan, tetap mau bertahan di situ. Seperti itu. Betul sekali. Jadi gini, kami pernah diundang ke kabupaten saat bupati yang terpilih ini belum dilantik. Nah, belum dilantik. Yang mengundang adalah pejabat bupati. PJ. Ya, PJ bupati Pak Dedi apa siapa itu. Diundang secara mendadak lah, udah surat datang malam-malam terus paginya harus hadir di sana kita. Sementara teman pengurus ini kan sambilan di sini orang kerja di mana-mana gitu. Sehingga yang datang sana ya yang sempat saja waktu itu lah. Nah, di dalam rapat itu yang harusnya pagi jam 9.10 diadakan rapat diundur sampai jam 2, jam 3 waktu itu. Nah, selama pengunduran ini rupanya bupati mengadakan pertemuan dulu. Tapi kami nggak tahu. PJ. PJ Dengan bupati. siapa Pak? Dengan siapa PJ pertemuan? Ya dengan lurah, dengan camat, dengan semua RW ini udah dikondisikan. Nah, yang saya tahu begitu. Ini hanya dugaan. Jadi karena waktu kita ke sana semua RW itu lengkap, lurah ada, camat ada, terus pejabat bupati waktu itu lengkap didampingi oleh sekdanya, asisten daerahnya gitu. Nah, sebelum Bapak pejabat bupati itu menyampaikan apa keputusannya, didahului oleh paparannya lurah. Nah, di dalam paparan lurah itu ada rencana relokasi kantor lurah. Alternatif pertama yang disebut itu adalah langsung sini. enggak, justru sini yang ketiga. Nah, alternatif pertama itu yang seingat saya adalah RW 16 yang lahannya itu 8.000 meter. Itu kosong, blong, istilahnya itu nggak ada bangunan-bangunan resmi pemerintahnya, hanya ada kantor RW. Kurang lebih itu kantornya itu ya ukuran mungkin 6x8 lah kira-kira itu. Sisanya itu lapak liar semua. Ya, tapi ada yang koordinasi nggak tahu lah itu ya, itu urusan sana lah.
Terus ada lapangan tenis itu juga kayaknya di lahan Pasus-Pasum gitu loh. Nah itu disebut di sana. Kemudian menyebut yang kedua itu kantor kelurahan sekarang, tapi masalahnya adalah itu tanah waris numpang karena waktu itu statusnya desa, masih kepala desa. Kemudian kira-kira 20 tahun yang lalu dari desa dirubah menjadi kelurahan. Nah sehingga lurahnya kan bagian negeri. Nah itu kemudian yang ketiga baru menunjuk sini, nah, menunjuk lahan ini. Kami yang datang waktu itu ya langsung menolak. Ya argumennya ya yang seperti saya sampaikan tadi itu. Nah, kemudian kenapa Pak pejabat bupati menunjuk sini? Karena yang strategis. Kalau di sana terlalu jauh gitu loh, terlalu jauh. Di sana itu masih Kelurahan Jatimulya. Kalau menurut kami lahannya luas sekali, terbengkalai. Kalau menurut kami strategis juga, di pinggir jalan, dua arah lagi jalannya itu. Ini nggak sampai 1 kilo. Dari sini juga dekat sebetulnya, tapi katanya jauh gitu. Tapi ya udahlah, itulah alasannya. Nah, terus ya itu yang saya ketahui. Kemudian ada salah satu warga yang waktu itu diajak juga rapat ke sana. Itu yang diajak itu adalah orang yang dulu saat kami berjuang ya. Saat kami berjuang itu mendirikan SMA 6 negeri itu orang yang bertolak belakang dengan kami. Sehingga dia menolaknya tuh sampai ke tingkat PT UN di Bandung. Alasannya ini di bawah Sutet, tempat resapan banjir, segala macam tempat bermain anak. Padahal tempat itu tempat yang tidak terurus. Luasnya ya 5.100-an lah waktu itu. Nah, karena kebutuhan masyarakat, tadi itu yang tak bilang di sana itu 5.100 itu malah didirikan. Itu yang Torik bin Ziyad itu gitu loh. Itu kalau mau masuk sekolah itu 20 juta uang muka gitu. Nah akhirnya kita berdirilah SMA negeri itu, tapi dengan itu penolakan yang luar biasa. Kita menghadapi PT UN segala macam itu, tapi alhamdulillah sekolah itu berdiri sampai hari ini. Itu menampung 1.200-an siswanya, bahkan itu pun belum menampung sebetulnya. Belum menampung gitu loh. Oke Pak, selanjutnya Pak dengan peristiwa kemarin Pak yang begitu rame Pak ya. Artinya tidak layak juga terjadi di lingkungan masjid gitu. Ya, harusnya ya. Harapan Bapak ini bagaimana Pak soal kejadian hari ini dan kepada kepala daerah, bupati atau gubernur bahkan sekalian, bahkan juga Presiden Republik Indonesia hari ini Pak Prabowo Subianto untuk bisa melihat lah menyelesaikan masalah ini gitu. Kira-kira biar ada kepastian hukumnya gitu loh. Kira-kira gimana Pak? Ya harapan kami tentunya sebagai masyarakat bawah lah ya. Rencana pembangunan gedung kantor lurah di halaman Masjid Raya ini kalau bisa dibatalkan gitu loh. Karena kalau itu nanti sampai jadi, yang jelas yang dirugikan masyarakat BTN khususnya dan warga sekitar. Ya untuk menampung segala kegiatan masyarakat dan umat-umat jamaah Masjid Raya. Kira-kira demikian. Kemudian dengan kejadian kemarin itu yang jelas ada kerusakan-kerusakan, ada pengeroyokan yang terjadi. Kemudian ada fitnah di sana yaitu yang bisnis tadi. Kesannya pengurus ini mengkomersilkan lahan warga untuk pribadi, memakan uang-uang hasil kios, hasil parkir dan sebagainya itu untuk pribadi. Padahal demi Allah itu termasuk Pak mengadu domba masyarakat di antara terus yang selama hidup tenang warga sekitar sini itu akur guyub rukun, dengan ada ini terjadi benturan sesama umat beragama, sesama warga, dan ini sangat melukai hati warga kita khususnya yang menolak ini khususnya dan yang berjuang dulu khususnya. Ini akan makan waktu lama hilangnya. Kemudian kalau kantor lurah dewan kita ini jadi, kita walaupun tetangga tapi kayaknya tidak harmonis nantinya gitu. Tidak harmonis. Ini luka lama, nanti di masyarakat tetap ada
oh kamu dulu bela lurah, oh kamu dulu bela lurah, itu akan terjadi. Walaupun itu mungkin tidak terlahir, tapi di hati tetap akan membekas. Sekarang udah terjadi. Nah, terus harapan saya ya pihak berwenang lah untuk membantu menyelesaikan ini supaya kembali seperti semula gedung kantor lurah di sini, karena ada lahan lain yang sebagai alternatif sesuai dengan rekomendasi. Lebih luas, Pak. Iya, Lebih luas. Ini luas. saya lihat ini kecil, ini nggak cukup juga buat lurah kecil ini. Ya. Saya 8.000. Di sini berapa, Pak? Kalau- 516. Kalau Yang lahan dia pakai ini, ya yang lahan dipakai berapa ribu? 1.500. Nah, kecil. Iya. Terus gini, kantor kelurahan itu kan sering digunakan untuk event-event nasional ya. Misalnya ada pemilu, ada hari-hari besar nasional, tempat berkumpul masyarakat banyak. Kalau dirikan sini nanti tidak sinergi dengan keberadaan masjid ini, Pak. Betul. Tidak sinergi. Nanti misalnya ada santunan, ngundang wong sak kelurahan, terus ada pemilu, itu nanti kotak-kotak coblosan, itu waduh sangat padat sekali. Bisa. Nah, kalau di sana kantor kelurahan itu tempat berkumpulnya orang banyak. Kemudian bisa dikembangkan, mungkin ada balai pertemuan, ada panggung gembira. Kalau di sini kan nggak mungkin. Terus di sana mungkin berapa bus masuk pun bisa di sana itu. Karena nanti tak tunjukkan gambar lahan di sana itu bahwa waduh ini sangat strategis sebetulnya. Tapi ya kenapa sampai hari ini masih begini ini. Nah, kami saat ini jelas sebagai warga negara yang sudah beritikat baik untuk membantu pemerintah sebetulnya. Kami ini kan membina umat kami ini. Contohnya gini, TK-TPA kita ini itu mungkin paling murah se-dunia mungkin. Kalau TK lain swasta di sini mungkin uang mukanya tuh jutaan bahkan. Lah kalau di sini nggak pakai uang muka. Terus guru-gurunya itu istilah honor atau uang jalan, uang boro-boro UMR paling tinggi 500, 600 itu. Jadi bisnis apa di sini gitu loh. Jadi inilah yang menyakitkan hati kami, sudah berbuat yang terbaik menurut kami untuk kepentingan umat, masyarakat, membantu pemerintah membina umat, kok yang terjadi begini. Kami mohonlah kepada sesama umat Islam khususnya dan para pemangku kewenangan untuk bisa dengan hati jernih gitu loh, untuk bisa menyelesaikan persoalan kami ini. Kemudian Bapak Lurah, ini dugaan saya menjadi korban bisikan, ya, menjadi korban pembisik-pembisik orang terdekatnya ini, sehingga membabi buta tanpa pertimbangan matang merencanakan pemindahan bangun kantor lurah di sini, padahal informasi yang diterima tidak benar. Itu karena saya tahu tadi itu. Pada saat saya membangun SMA negeri itu, teman yang satu ini sekarang merapatnya ke Pak Lurah itu, dan sekarang menjadi penasihat forum RW di Kelurahan Jatimulya. Tapi saya tidak menuduh, hanya menduga-duga gitu aja. Terus juga Pak, harapannya mudah-mudahan juga ya Majelis Ulama Indonesia, Pak. Bagaimana Pak harapan ke Majelis Ulama, bahkan ke Menteri Agama gitu loh Pak, karena ini kan tidak lepas juga dari naungan Kementerian Agama gitu loh Pak. Kami sudah berupaya pendekatan kepada beberapa tokoh ulama khususnya yang terkait dengan dekat dengan pemerintahan ya. Jadi ketua DMI tingkat kecamatan, ketua MUI tingkat kecamatan, kemudian FKUB di tingkat kabupaten, kita udah audensi, udah ketemu, udah nyuratin bahwa keberatan tentang penolakan kantor lurah di sini. Tapi rupanya ya beliau-beliau itu tidak mampu menahan kemauan dari pihak pemerintah gitu loh. Nah, setelah kejadian ini kami ya mengadu kepada siapa lagi? Ya kepada pemerintah. Tapi kalau pemerintah kabupaten kayaknya udah tertutup untuk kita mengadu masalah ini dengan kejadian tanggal 22 kemarin. Sehingga kami kemarin ya nyuratin ke DPR RI, ada Komisi 2, Komisi 3, Ketua Fraksi PAN, Ketua Fraksi Golkar,
Ketua Satkar Ulama Indonesia, Kemenak, Pangdam Jaya, kita sudah Semua lihat belum semua. ada tanggapan Pak ya? Ya, Iya, semua belum ada tanggapan. saya sudah ketemu dengan Asintal Pangdam Jaya, kemudian mungkin ini dalam beberapa hari ada rencana Pangdam juga mungkin mengundang kita untuk audiensi. Kami kemarin sudah didatangin oleh pihak Kodam untuk memperdalam beberapa hal tentang kondisi di sini. Kami sudah memberikan informasi gitu. Kalau dari DPR itu kemarin ada permintaan untuk meminta itu dikirim set plan itu, udah dikirim juga. Tapi kapan kami dipanggil kami belum tahu. Artinya masih Terus belum jadwal. saya juga sudah melaporkan ke Polda hari Rebo itu, saya sudah melapor ke Polda yang intinya ya kami mohon ada tindak lanjut lah tentang kasus di sini, terutama ada pengrusakan, ada pengeroyokan gitu loh. Itu udah kami laporkan. Gitu. Termasuk itu Pak, barangkali kita udah audiensi sebelumnya dengan tadi DPRD, terus ada rekomendasi, terus dengan wakil bupati, bahkan ingin dengan bupati tapi nggak sampai. Bupati ya. Dengan bupati enggak. Atau gini, kita secara hierarkinya kan kita wilayah Jawa Barat. Iya. Bagaimana kalau hal ini coba saya sambungkan kepada Gubernur Jawa Barat? Itu mungkin secara dokumen apa yang perlu disiapkan oleh pihak yayasan, ya kan? Biar kami coba mediasikan kepada beliau supaya beliau langsung turun langsung gitu. Karena saat ini kan memang ini menjadi perhatian serius sebenarnya, cuma karena belum lagi diangkat oleh para tim medianya seperti itu Pak. Iya. Terima kasih masukannya Pak. Jadi langkah-langkah yang Bapak sampaikan sudah kami lakukan Pak. Ini teman kita ini pernah ke Bandung membawa dokumen-dokumen. Maksudnya mau ketemu Pak KDM, tapi ternyata nggak bisa ketemu. Akhirnya menyampaikan surat dan dokumen Pak. Sudah itu udah lama, mungkin udah sebulan ya. Terus ke Lembur Pakuan. Lembur Lembur kami Pakuan udah sampai? Tapi waktu itu betul. Nah, Hanya hari libur saya gitu. kemudian melalui warga kita juga yang kebetulan jadi anggota DPR tingkat 1 DKI, fraksi Gerindra, kita udah juga dan belum langsung komunikasi dengan KDM Pak, menyampaikan masalah sini. Tapi ya sampai hari ini saya nggak tahu ini hasilnya kemana. Yang jelas dari warga kita yang di luar itu, udahlah jangan berharap banyak gitu. Ya saya nggak ngerti lah apa maksudnya. Terus tadi saya ketemu dengan anggota DPRD tingkat 1 Jabar di sekolah ini tadi setelah Jumat, Pak Sahrir namanya. Ya Pak Sahrir kita udah ngasih ini juga Pak. Ada dokumen yang dari ketua DPRD itu sudah gitu. Terus kami setelah ribut yang pertama di sini Pak, itu baru DPRD khususnya tingkat 2 itu memanggil kami lah ke sana itu, ke DPRD untuk dimintai keterangan kenapa terus jadi ribut-ribut. Yang pertama kelurahan datang sini mau ngukur tapi kok bawa masa banyak, yang kita tolak gitu Pak. Akhirnya nggak jadi, akhirnya kita dipanggil ke DPRD tingkat 2 Bekasi ini audiensi. Kemudian tindak lanjutnya adalah 2-3 hari kemudian itu anggota dewan turun ke sini Pak, Komisi 1 dipimpin Pak Ridwan itu turun ke sini, berkunjung ke sini, kemudian ya keliling sini Pak ngelihat situasi. Udah gitu aja. Dari sini lihat yang alternatif pertama, yang di sana itu lah ini luas ini. Terus ini banyak warung-warung. Beliau tuh nanya nih, ini warung ini bayarnya ke siapa? Ke RT katanya gitu. RW gitu RW. Terus waktu itu banyak ratusan mobil di sana di lapangan itu, ada yang jaga. Ini sewanya ke siapa? Ke RW sebulan berapa? Dia nyebut waktu 20 juta itu, 20 juta. Ke siapa? Ke RW, katanya gitu. Tapi RW dipanggil nggak ada waktu itu. Nah setelah itu pulang sambil nengok yang kelurahan sekarang ini, langsung kembali. Akhirnya keluarlah itu rekomendasi itu ditujukan kepada bupati. Tapi ya sampai hari ini ternyata itu jebol juga gitu. Padahal harapan satu-satunya saya sebagai wakil rakyat kepada siapa kita mengadu. Rekomendasi yang mana tuh Pak? Itu yang harus dikerjain itu. Ini nggak boleh di sini. Iya. Iya, yang intinya itu poin keempatnya itu supaya
Bupati memindahkan rencana Iya, pembangunan relokasi. gedung lurah di Iya. lahan Oh. RW 16 dan menunda pembangunan kantor lurah untuk tahun berikutnya. Tapi ternyata sekarang nih Ya itu. tetap dikerjakan Pak ya. Iya, itu sudah menggali-gali. Mulai menggali-gali pondasi ya Pak ya. Iya, sudah gali. Artinya lurahnya luar biasa hebat nih, melebihi atasannya ini. Ada apa nih? Ya. Ada isu apa Pak lurahnya itu Pak kira-kira? Saya dengar-dengar isu aja ya, yang diduga ini lurahnya ini masih kerabat dari bupati. Ya, jadi yang saya dengar itu memang lurah ini kerabatnya bupati ya. Tapi persisnya itu beberapa hari yang lalu rupanya lurah ini masih saudara dekat dengan wakil bupati. Nah, wakil bupati. Jadi lurah dekat dengan wakil bupati, ya masih dekat semua berarti gitu. Kalau Pak Ateng itu kemarin nggak ada hubungannya katanya. Pak Ateng dengan bupati itu sebetulnya. Oh ya, sangat amin. Karena kan saya ketemu dengan sini Pak Ateng. Iya. Saya cukup Pak. Mudah-mudahan nanti kita bisa kondisikan dengan bupati sekarang nih ya. Kebetulan kawan-kawan kita kan ada kenal juga ya. Nanti habis ini coba kontak supaya bupati segera turun ke lapangan lihat hari ini Pak Bupati. Kemudian ya perlu tak tambahkan bahwa di tanggal 22 kemarin terjadinya kasus itu ada sepertinya ini instruksi dari lurah kepada semua RW untuk mengerahkan warganya ke area ini, ya perbahasanya itu untuk menyaksikan peletakan batu pertama pembangunan kelurahan. Tetapi diwaspadai oleh teman-teman kita ini, disusupi lah, bercampur dengan orang-orang dari luar yang ya kalau kata orang tuh ya bayaran lah. Dapat proyek lah ya. Itu saya dapat ini bocoran WA dari Kapolsek kepada temennya yang itulah orangnya dasar lurah tengil apa bahasanya itu gitu, sudah dipesan jangan mengarahkan massa, masih juga berarti Kapolsek itu udah tahu rencana pengarahan massa sini. Kalau kami ini Masjid Raya kan diputar balik akhirnya. Katanya kita yang mengerahkan massa bayaran. Padahal dia, kalau kita ini massa dari luar kawasan ini datang karena dia merasa dia sesama Islam atau mungkin jamaah Masjid Raya. 2 hari, sehari sebelum pengerahan massa ke sini tanggal 22 itu mereka kan tahu dari ini media ini, sehingga mereka ya saat hari itu mereka pada datang tanpa kita undang dan sifatnya hanya bertahan. Kita pun tolong jangan sampai terjadi, apalagi namanya mukul duluan, jangan sampai. Nah kemudian saat terjadi dorong-mendorong, dijebol pintu itu, aparat tidak berbuat. Tidak apa Pak? Tidak berbuat. Oh, oke. Kesannya dibiarkan. Ada pembiaran. Nah setelah jebol baru. Termasuk saya sebenarnya diamankan oleh aparat Babinsa. Kalau enggak saya nggak tahu saya. Kalau enggak mungkin saya udah nggak karuan lah. Satu anggota kita pernah juga luka sini dikeroyok, terjatuh. Kemudian waktu dikeroyok itu dia mau diamankan lah oleh anaknya. Tapi anaknya justru malah dikeroyok juga Pak. Tapi udah buat laporan Pak itu Pak? Udah, ya itu tadi kemarin saya ke Polda itu. Udah membuat laporan yang. Tapi kalau yang anak buah saya yang itu Purnawirawan itu laporannya ke Polsek. Tapi ya sampai hari ini ya adem-adem baik lah. Nanti kita coba kita kejar Polseknya deh. Kira-kira gimana? Ada lagi Pak? Itu aja mungkin penekan saya untuk supaya ini masalah ini bisa segera selesai. Mungkin harapan jelas jemaah ini jangan dibangun sini, mumpung belum ini. Belum ini ya, belum keluar duit banyak ya? Iya. Jadi kata lain ditunda lah ya. Ditunda. Atau dipindahkan ke lahan yang pindah yang lebih jelas itu. Mungkin itu. Baiklah, terima kasih Pak Suratman. Kolonel Suratman ya Pak. Iya. Terima kasih. Semoga nanti ini kita bisa sebarkan dan kita bisa mediasikan ke yang lebih berkompeten ya. Dan coba kita mudah-mudahan kita bisa bantu lah sedikit banyak ya Pak. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.